Salam Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang masih setia di rumah dan dalam menghadapi pandemik virus corona. Kami berharap Bapak Ibu jemaat tetap setia dan kita akan beribadah pada minggu ini 14 Juni 2020, yang mana ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Penatua Deborah Hursupuni. Untuk mengawali ibadah kita, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin, amin, amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, kita akan memasuki pengakuan dosa dan kami mengundang jemaat untuk duduk kembali. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa dari PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, perlindungan, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku.
kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, kita memasuki berita pengampunan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu yang kekasih yang di rumah, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengar amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 yang berkata demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan amanatnya. Amin. Kidung Jemaat 40 ayatnya yang pertama, ajaib benar. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami mohon ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ayub 42 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bacaan kita pada hari ini yang terdapat dalam Ayub 42 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menyanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin.
Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, saya kira tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, apalagi yang namanya penderitaan. Di dalam perjalanan hidup ini, kita semua pasti pernah merasakan itu. Kita semua bekerja, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan harapan bahwa perjalanan hidup ini atau perjalanan kehidupan kita mengalami kesuksesan, kebahagiaan, bukan sebaliknya. Tetapi tak dapat dipungkiri atau tak dapat kita sangkali bahwa meskipun semua orang berusaha untuk menghindari yang namanya kesusahan, penderitaan, dan tekanan hidup, dalam kenyataannya itu sering datang menjumpai kehidupan kita. Tanpa diundang, bahkan datangnya pun secara bertubi-tubi. Belum selesai satu, datang lagi satu. Belum selesai satu, datang lagi satu. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang baru. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaan yang timbul ialah, bagaimanakah sikap kita jika kita diperhadapkan dengan kesusahan dan penderitaan yang tiada habisnya itu? Mari kita perhatikan secara seksama pembacaan Alkitab tadi dari Ayub 42 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Seperti kita semua tahu bahwa Ayub sebenarnya adalah seorang yang sangat saleh, yang sangat setia dengan perbuatannya, dengan pergaulannya, dengan kehidupannya, semuanya tidak ada yang tercela di hadapan Tuhan Allah. Tetapi meskipun demikian, ia selalu mengalami penderitaan di dalam perjalanan hidupnya. Ayub pernah mengeluh, bahkan ia seolah-olah bertengkar dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, coba kita bayangkan bagaimana Ayub tidak mengeluh dalam kehidupannya. Ternak peliharaannya yang merupakan usahanya untuk menyambung hidupnya sehari-hari, sebahagian dirampok oleh penyamun dan sebagian lagi disambar oleh api sehingga musnah semuanya. Sementara itu, yang paling menyedihkan adalah anak-anaknya yang dikasihinya semuanya mati ditimpa rumah yang roboh. Bukan hanya itu saja penderitaan Ayub. Tubuhnya diserang penyakit kusta yang membuat ia tidak bisa tidur siang dan malam. Maka lengkaplah sudah penderitaan yang Ayub alami. Yang notabene kita ketahui adalah orang yang sangat saleh, yang sangat setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca seluruh kitab Ayub dengan seksama, kita dapat menemukan bahwa sebagai manusia ia hampir berputus asa. Rasa putus asa ini dapat kita lihat dengan jelas apabila kita membaca dengan seksama atau kita membaca dengan baik kitab Ayub pada pasalnya yang ketiga. Tetapi harus kita perhatikan juga bahwa meskipun Ayub hampir berputus asa dan sering bertengkar dengan Tuhan Allah, apa yang Ayub lakukan di tengah-tengah penderitaan itu ialah ia bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan Allah tentang apa arti dan makna penderitaannya itu
bagi kehidupan imannya. Mari kita lihat juga bagaimana Ayub menemukan jawaban atas semua penderitaan yang ia alami. Jawaban itu terdapat dalam pembacaan kita tadi, khususnya pada ayat 5 yang mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah kesaksian Ayub tentang arti dan makna penderitaan yang ia alami. Ia seolah-olah mau mengatakan bahwa kalau saya tidak mengalami penderitaan, maka saya tidak akan bergumul dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan Allah. Dan karena itu, saya tidak akan mengenal secara pribadi siapakah itu Tuhan Allah yang sebenarnya. Tetapi setelah saya menderita, saya bergumul dengan sungguh hati dengan Tuhan Allah, dan karena itu saya mengenal secara pribadi siapa sebenarnya Tuhan Allah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian Ayub di atas dapat kita menarik suatu kesimpulan bahwa banyak orang atau pada umumnya orang atau kita menganggap jawaban atas semua persoalan atau penderitaan yang dialami adalah kita disembuhkan, dicukupkan, diberi segala sesuatu yang kita butuhkan dan sebagainya. Kadang kita tidak menyadari bahwa solusi sesungguhnya bukanlah perubahan keadaan, tetapi perubahan dari diri kita sendiri adalah kunci dari semua penderitaan yang kita alami. Kalau kita mengalami kesusahan, bahkan penderitaan dalam perjalanan hidup ini, janganlah kita cepat-cepat berputus asa, apalagi mengatakan bahwa Tuhan tidak ada bersama kita. Sebab mungkin melalui kesusahan dan penderitaan itu ada maksud Tuhan yang lebih besar bagi hidup kita. Dan maksud Tuhan yang lebih besar itu ialah agar kita mau bergumul dengan sungguh-sungguh hati, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mengenal secara lebih dekat Tuhan itu yang sesungguhnya atau Tuhan itu yang sebenarnya yang mana. Harus kita akui juga bahwa kita senang dan berbahagia dalam hidup ini bila kita mendapatkan hal-hal yang baik saja. Kadang-kadang atau sering kita lupa kepada Tuhan, kita berdoa ataupun menghadiri ibadah-ibadah, tetapi itu cuma rutinitas saja. Kita tidak sungguh hati menyerahkan kehidupan kita atau pergumulan. Nanti kalau kita menemui masalah atau penderitaan, barulah kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Salah satu contoh yang sangat jelas ialah situasi dan kondisi yang kita alami akhir-akhir ini. Karena adanya virus corona, maka kita mulai bersungguh-sungguh mencari dan meminta perlindungan Tuhan agar kita terhindar dari virus yang mematikan. Di media sosial kita dipenuhi dengan khotbah-khotbah, pujian-pujian, doa-doa, serta ayat-ayat Alkitab yang berisi janji-janji perlindungan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah setelah kesusahan dan penderitaan ini berlalu? Apakah kita tetap setia mencari hadirat Allah? Semoga dengan kesusahan dan penderitaan yang kita alami, terutama akhir-akhir ini, benar-benar membuat kita bergumul dengan Tuhan Allah, sehingga kita mengetahui dan merasakan sendiri secara pribadi perubahan diri kita sendiri dan bagaimana kemurahan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, untuk mengaminkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sambut dengan menyanyi PKJ 255 ayatnya yang pertama. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bagi pula dan antara para mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita masuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah bersama jemaat-Mu, walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, tetapi kami dapat berjumpa lewat jaringan, dan kami dapat saling mendukung dan kami dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, di tengah-tengah syukur ibadah minggu kami juga mau bersyukur menaikkan sukacita kami yang tiada terhingga kepadamu Tuhan, di mana pada tanggal 12 yang lalu Engkau sudah memberkati gereja kami, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, sehingga dapat merayakan ulang tahun pelayanannya yang ke-54 tahun. Kami mohon Engkau memberkati Majelis Pekerja Sinode dalam memimpin perjalanan pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Selatan ke depan. Demikian pula dengan Hari Pekabaran Injil yang akan datang, yang akan merayakan hari ulang tahun pelayanannya yang ke-87 tahun. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaan pekabaran Injil mereka Tuhan, yang ada di lingkup pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, agar mereka tetap melayani dengan teguh, dengan sungguh hati, karena Engkau menolong dan memberkati mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur untuk ketambahan usia bagi warga jemaat kami ya Tuhan Yesus. Bagi anak kekasih kami Hagai yang berulang tahun pada tanggal 3 Juli yang lalu, anak kekasih kami Lenis yang berulang tahun pada tanggal 7 Juni yang lalu, anak kekasih kami Roland yang berulang tahun pada tanggal 8 Juli yang lalu, dan mungkin masih ada warga jemaatmu yang tidak dapat kami sebutkan namanya Tuhan. Lengkapi sukacita mereka semua, dan kiranya Engkau memberkati mereka di usia yang baru ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi kedua anak kekasih kami, Cakra Adiputra dan Ria Andini,
yang sudah melangsungkan pemberkatan nikahnya pada tanggal 3 Juni yang lalu. Kami mohon Engkau memberkati mereka berdua memasuki rumah tangga yang baru. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa khusus bagi tua-tua jemaat kami, Opa Yopi Polnaya bersama cucu-cucu, Opa Bahmid dan Oma Katrina, Oma Liso Maku bersama anak-anak, Om Nino bersama anak-anak di panti asuhan Murni. Berkati dan lindungi, terutama kami mohon Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita menjalani hari-hari hidup mereka. Tak lupa kami berdoa juga untuk anak-anak kami di panti asuhan Murni. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka semua Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita agar mereka tetap dapat belajar meskipun dalam jaringan ya Tuhan Yesus. Tuhan, ada banyak hal yang kami minta daripadamu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga akan tetap memberkati kami sekalian. Kami berdoa bagi semua kami Tuhan, majelis jemaat, berikan kami hikmat dalam pelayanan kami, agar kami tetap menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan, dan kami tetap dapat mendampingi warga jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami majelis jemaat. Ini doa syukur kami Tuhan, dan kami mohon juga Tuhan memberkati seluruh warga jemaat Makil Baji yang sedang bergumul. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua, agar kami semua juga terhindar dari sakit penyakit, terutama dari virus corona yang sangat mencekam akhir-akhir ini ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa, ini doa syukur kami, ini syafaat kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami naikkan syafaat kami kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari PKJ nomor 146 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami, terutama pengampunan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kembalilah ke aktivitasmu sehari-hari, berbuatlah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 346 ayatnya yang pertama. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini, Juni 14, 2020, dan kami atas nama Majelis Jemaat Shalom Gereja Kristen Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Deborah Hursepuni yang sudah melayani kita lewat kebenaran firman-Nya, dan harapan kami semua majelis kepada jemaat supaya tetap setia di rumah sambil menunggu instruksi dari pemerintah kita. Kami berharap kita semua tetap taat kepada aturan yang sudah ditetapkan. Sampai jumpa, Shalom.